pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harapan kita bisa segera tatap muka. Jadi info dari Biro, katanya UAS dilaksanakan tatap muka. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini yang masih belum tahu apakah kewajiban seluruhnya harus vaksin terlebih dahulu baru bisa ikut UAS. Kalau seandainya itu menjadi suatu kewajiban, maka silakan untuk saudara yang belum vaksin segera vaksin supaya bisa ikut UAS. Seperti semalam ada temannya yang belum vaksin. Nah, jadi kalau benar nantinya UAS tatap muka, maka ya mau tidak mau bagi yang sebenarnya belum berani ataupun belum ingin divaksin, ya harus divaksin. Namanya mengikuti ketentuan dari pihak kampus maupun sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang harus kita ikutin bersama sebagai warga negara dan sekaligus kita juga mahasiswa dari prodi ilmu hukum. Nah, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, apakah sudah dibagi kelompok untuk tugasnya dalam mereview ataupun menerapkan apakah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi di dalam undang-undang yang saudara kaji. Bagaimana, apakah sudah dibuat untuk kelompoknya dan undang-undang apa yang dibahas di masing-masing kelompoknya? Nah, sampai minggu ini, sampai saat ini belum ada buat data di grup mengatakan ABCD membahas undang-undang ini, kan gitu. Bagaimana, apakah sudah ada yang membahasnya? Udah Pak, tapi kelompok 6 Pak. Udah ada Pak, kelompok 2. Nanti dibuatkan nama-nama kelompoknya di grup. Jadi undang-undang apa? Kelompok 1 namanya ini membahas undang-undang nomor sekian tahun sekian. Nah, jadi saya bisa lihat ada nggak nantinya undang-undang yang sama pula yang dibahas, kan gitu. Jadi jangan sampai ada kesamaan yang membahas satu undang-undang. Jadi undang-undang itu bukan naskah akademik ya. Semalam ada mahasiswa yang di kelas satu lagi, Pak, apakah ini naskah akademik? Ternyata isinya undang-undang. Dia jelas merupakan isinya adalah naskah akademik, tidak ada dia bacaan undang-undang. Jadi jangan salah untuk menafsirkan, ya kan, yang namanya naskah akademik itu tidak sama dengan undang-undang. Di dalam naskah akademik lah ada materi-materi muatan yang akan menjadi cikal bakal dalam undang-undang
yang nantinya dibahas di DPR ataupun bersama-sama dengan pemerintah. Nah, akan saya tunjukkan salah satu ini baru saya download. Nah, ini contoh satu naskah akademik, totalnya 124 halaman. Ya kan, dari naskah akademik ini dilihat apakah sudah ada undang-undangnya apa tidak penghapusan kekerasan seksual. Saya rasa belum diundangkan ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang ada. Nah, jumlahnya 124. Nah, inilah yang dimaksud dengan naskah akademik. Nah, apakah dalam pembentukan undang-undang RUU itu ada nggak masuk kepada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jadi ini dia yang namanya naskah akademik berupa hasil penelitian dari di sini nggak dibuat tim penyusunnya. Nah, biasanya ada tim penyusunnya. Bahwa ternyata nggak ada tim penyusunnya. Tidak ada tim penyusunnya di luar. Ada beberapa yang naskah akademik itu masuk ya. Nah, jadi seperti ini dia contoh satu naskah akademik. Nah, kemudian lihat naskah akademik ini sudah melahirkan undang-undang atau tidak, ya kan? Karena saya sampaikan bahwa setelah naskah akademik ini dibuat, ya kan, maka akan lahir sebuah rancangan undang-undang yang mengakomodir seluruh isi yang ada di dalam naskah akademik ini. Nah, nanti lampirannya adalah biasanya RUU. Ini tidak dimasukkan. Dan ini tahun 2017. Ini syarat. Nah, kan seperti skripsi dia, ada bab 6 penutup. Kan itu dia. Nah, perlu dilakukan secara optimal. Ini kan berarti misalnya ini masuk ke tujuannya. Karena kalau tidak salah, sampai saat ini untuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum ada yang ada pelindungan anak KDRT. Nah, ini satu contoh. Ini dibuat di tahun 2017. Nah, 2017 berarti 2009. Ini kan pada periode yang 2014 ke 2019. Ternyata nggak selesai dia. Nah, ini kemungkinan akan dibahas lagi di periode yang 2019 sampai 2024. Nah, jadi ketika undang-undang RUU itu di periode sebelumnya belum selesai, maka akan dilanjutkan di periode berikutnya nantinya dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada naskah akademik dan ada undang-undangnya atau RUU-nya pun kalau memang ada silakan saudara cari.
Nah, jadi itu yang menjadi tugas, ya kan. Jadi cari dulu naskah akademiknya, baru undang-undangnya, ya kan, ataupun RUU-nya. Nah, RUU, undang-undang, kalau RUU-nya nggak ada lagi, ataupun tidak bisa di-download, bisa langsung undang-undangnya. Ya kan? Kemudian dilihat, dibandingkan dari naskah akademiknya, apakah telah memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan atau tidak dalam pembuatannya. Nah, tujuannya supaya kita bisa memahami apakah ada sedaya binaan di dalam undang-undang yang dilahirkan tersebut. Ya kan? Nah, sehingga tujuan daripada hukum itu bisa diwujudkan dalam satu undang-undang. Nah, jadi nantinya silakan bagi yang sudah selesai dapat dikumpulkan ke email yang sudah saya buat baru semalam itu. Dan itu untuk terus mengumpulkan bahan-bahan, karena email saya yang biasa saya takut tidak bisa mengcover, ya kan, karena banyaknya pesan. Di email yang baru yang saya sudah buat di grup. Oke, saya absen terlebih dahulu karena saya lihat sudah totalnya 29 orang. Aisyah Hanifah. Hadir, Pak. Hadir, ya. Hadir. Altika Mustika Sari. Hadir, Pak. Alwi Sihab. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Dea. Hadir, Pak. Dea Suri Fadila. Hadir, Pak. Devalia Nurul Hayat. Pak. Dina Ayu dan Dina Sartika. Dina Putri. Hadir dua-dua. Hadir. Oke. Dinda Wulan Ramadhani. Hadir, Pak. Ya. Elvin Berkat. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Harun Firman Kurniansa. Hadir, Pak. Kurniansa, Pak, bukan Kurnianto. Kurniansa. Hidayatul Fitria. Hadir, Pak. Indra Tedi. Hadir, Pak. Pandaitan ya, karena ini apa? Hurufnya kurang. Kesani Herlikasna. Saya, Pak. Marihot Cipayung. Ada? Belum. Nadia Nur Amira. Hadir, Pak. Nurul Andini. Hadir, Pak. Putri Dewanti Irawan. Hadir, Pak. Reza Dwiki. Hadir, Pak.
Rio Randy. Hadir, Pak. Salamun Hakim. Hadir, Pak. Siti Rohmaya Tangga. Hadir, Pak. Sofian Anugrah Laia. Safira Ardari. Hadir, Pak. Timotius hadir tadi. Hadir, Pak. Ya. Tio Kaisar. Hadir, Pak. Wahyu Saputra. Siap hadir, Pak. Yani Indah. Hadir, Pak. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Baik, 2 orang yang belum masuk, si Marihot sama Sofian Anugrah. Ini sambil dengan mereka menunggu atau mungkin ada berhalangan kita hadir, dan coba ditanyakan. Oke, baik. Jadi pertemuan kita setelah UTS, nanti akan saya periksa. Untuk UTS-nya bagi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Dan bagi yang sudah mengerjakan, ya sebagai penilaian nantinya untuk di akhir semester. Nah, setelah kita melihat beberapa asas-asas pembentukan daripada peraturan perundang-undangan, apakah ada yang mau dibahas terlebih dahulu mengenai tugasnya? Apakah sudah memahami semua apa yang harus dikerjakan? Sudah ya? Baik, kalau sudah, mudah-mudahan semuanya tidak mengumpulkan di pertemuan terakhir, tapi akan mengumpulkan lebih awal, akan lebih baik untuk nilainya, kan gitu dia. Siapa yang mengumpulkan di injury time, ya nilai yang diperoleh pasti berbeda dengan yang mengumpulkan terlebih dahulu. Nah, itu. Nanti akan dilihat kalau dari email dikirimkan ada tanggal berapa, jam berapa. Nanti akan dilihat dari urutan tanggal dan waktu pengirimannya. Misalnya tanggalnya bersamaan, waktunya siapa yang terlebih dahulu mengemailkan. Yang jelas untuk tugasnya hanya undang-undang maupun naskah akademiknya ataupun RUU-nya yang dalam bentuk PDF, sedangkan pembahasan daripada undang-undang itu dalam bentuk Word. Nah, setelah kekuasaan eksekutif maupun legislatif memahami asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka proses selanjutnya adalah membuat undang-undang tersebut. Dalam membuat undang-undang ada 5 tahapan yang akan dilalui ketika membuat satu undang-undang. Nah, semua tahapan ini wajib dilalui. Apabila prosedurnya tidak dilalui, sudah tiba-tiba saja
langsung pengesahan undang-undang, kapan pembahasannya, ya kan, kapan penyusunannya, kapan perencanaannya, nggak tahu. Tiba-tiba aja sudah disahkan. Nah, inilah yang bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Walaupun terkadang saya sangat menganggap putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap banci. Kenapa? Banyak juga yang tidak mengakomodir dari putusan MK itu. Seharusnya ketika putusan MK itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka DPR harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang dengan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pasal yang dianggap tidak sesuai ataupun bertentangan dengan konstitusi. Namun nyatanya ya banyak yang melakukan multitafsir terakhirnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, makanya ini yang menjadi problem dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Memang kita sadari, ya kan, tugasnya DPR itu cukup banyak, kemudian membahas undang-undang yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, makanya dalam setiap pembentukan undang-undang, ini pembentukan undang-undang bukan peraturan perundang-undangan. Ada 5 tahapan dalam membentuk undang-undang. Yang pertama tahapan perencanaan, kedua tahap penyusunan, ketiga tahap pembahasan, keempat tahap pengesahan, dan yang terakhir tahap pengundangan. Nah, apa itu perencanaan? Yaitu tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD dalam hal ini berkaitan dengan RUU tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, baru melibatkan DPD dalam merencanakan membuat satu rancangan undang-undang. Jadi perencanaan adalah tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Jadi dibuatlah daftar rancangan undang-undang itu dalam sebuah naskah akademik. Kan? Ataupun dalam menyusun itu daftar undang-undang apa nanti yang akan dibahas di dalam DPR atau rancangan undang-undang apa. Nah, daftar antriannya itu atau daftar penyusunan itu disebut yaitu program legislasi nasional. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional. Nah, hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Artinya seperti ini, dalam 5 periode, dalam 5 tahun, ya kan? Nah, apa yang akan dibahas di dalam paripurna? Dibuat daftar RUU-nya, mana nomor urut 1 sampai dengan terakhir. Dalam 5 tahun ini akan dibahas, misalnya ada 50 undang-undang.
Nah, jadi 50 undang-undang inilah selama 5 tahun itu menjadi tugas daripada DPR. Nah, dalam prolegnas ini ada 2 jenis. Yang pertama disusun untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu prolegnas jangka menengah atau singkat dengan proleg JM, dan prolegnas tahunan atau prolegnas prioritas tahunan atau proleg PT. Nah, jadi ada yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, artinya dalam 5 tahun itu apa yang akan dikerjakan oleh DPR tersebut. Undang-undang apa yang akan dilahirkan selama 5 tahun menjabat. Atau tahunan dalam hal keadaan tertentu yang menjadi prioritas, ya kan? Nah, yang menjadi prioritas utama dalam penyusunan rancangan undang-undang. Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam prolegnas tahunan, DPR dan atau pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan RUU tersebut. Nah, ini dia membuktikan bahwa ada naskah akademik itu menjadi cikal bakal lahirnya sebuah undang-undang. Nah, ada RUU, apa ini, rancangan, nah dibuatkan draft daripada undang-undang yang akan dibahas nantinya. Nah, jadi setelah masuk ke dalam prolegnas, kemudian disusunlah naskah akademiknya. Nah, jadi setelah naskah akademik dibuat, baru nantinya masuk kepada tahapan berikutnya. Jadi prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan undang-undang. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon. Secara umum ada 5 tahap yang dilalui penyusunan prolegnas. Yang pertama, tahap mengumpulkan masalah. Tahap penjaringan masukan. Tahap penetapan awal, tahap pembahasan bersama, dan tahap penetapan prolegnas dalam menyusun prolegnas. Nah, dia kalau ngajar sendiri ini di ruangan agak apa dia, suasananya agak suntuk dia kan. Nah, dalam mengumpulkan bukan masalah tadi, sorry, dalam mengumpulkan masukan. Nah, apa ini maksudnya? Yaitu pemerintah maupun DPR meminta saran dari berbagai unsur dalam memasukkan satu rancangan undang-undang yang menjadi skala dalam prolegnas. Apakah urgensitas ataupun kepentingan mendesak dari undang-undang itu
yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah undang-undang itu ataupun RUU tersebut bisa ditunda atau tidak. Ketika tidak, maka dimasukkanlah dia ke dalam pembahasan prolegnas. Dan membuka masukan, kemudian penjaringan masukan dari seluruh saran kritik yang diterima oleh DPR maupun pemerintah. Nah, kemudian akan diteliti, akan dibahas apakah masukan-masukan ini merupakan sifatnya membangun atau tidak. Ketika membangun, nah besar kemungkinan RUU tersebut akan masuk ke dalam prolegnas menjadi pembahasan dalam masa jabatan dari DPR. Sehingga semua tuh diambil gitu di antaraan masukan dari semua pihak tadi. Nah, kemudian ketiga, setelah disaring dia masuk kepada tahap penjaringan. Penetapan awal. Setelah masuk penjaringan, kemudian penetapan awal. Penetapan awal apakah RUU tersebut dimasukkan ke dalam urutan berapa ataupun ditetapkanlah untuk menjadi pekerjaan ya kan, dari pemerintah maupun legislatif. Nah, kemudian dibahas bersama untuk RUU ini. Nah, susah juga ya kan, udah dibuat dia RUU-nya ya kan, draftnya. Oh, ini ternyata nggak bisa, belum bisa untuk dimasukkan ke dalam program karena urgensinya belum ada. Jadi ini nggak bisa kata DPR. Oh, ini bisa kata pemerintah. Bisa dimasuk ke dalam program legislasi nasional. Alasannya seperti ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kemudian ya diputuskan, oke, baik, ini masuk ke dalam prolegnas. Maka diputuskanlah, ditetapkan oleh Ketua DPR bahwa prolegnas pada tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah A, B, C, D, jadi gitu. Ya, jadi setelah prolegnas tersebut disahkan, maka akan menjadi bahan untuk sidang paripurna. Nah, di dalam tahap pengumpulan masukan tadi, pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian, lembaga, anggota DPR atau DPD, fraksi, serta masyarakat. Hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring jadi penjaringan. Disaring atau dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak. Untuk Presiden, DPR, DPD, untuk proses di DPD belum diatur.
Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara pemerintah dan DPR atau DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian setelah ada kesepakatan bersama ditetapkan oleh DPR melalui keputusan DPR. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian dijaring, kemudian pembahasan awal, pembahasan bersama. Ketika sudah masuklah ini RUU tadi ternyata memang diperlukan, maka masuk saja kepada program legislasi nasional. Nah, kemudian setelah ditetapkan dalam prolegnas rancangan undang-undang yang akan dibahas, maka tahap berikutnya adalah penyusunan RUU, yaitu merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari yang pertama naskah akademik, yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.